Annyeong Quintiverse! Bulan September 2025 ini bakal jadi surga bagi para pecinta drama Korea karena ada 9 judul baru yang datang dengan genre beragam. Nah, di video kali ini aku bakal spill sinopsis, jadwal tayang, dan platform streaming dari drama-drama tersebut. Jadi siapin catatan dan jangan sampai kelewatan satupun ya! Queen Mantis akan menjadi pembuka di bulan September dengan nuansa thriller yang mengerikan. Ceritanya berpusat pada Jung Il-shin, seorang pembunuh berantai yang dijuluki Mantis setelah menghabisi 5 pria secara brutal 20 tahun lalu. Putranya bernama Cha Soo-yeol tumbuh dengan kebencian terhadap sang ibu hingga akhirnya memilih jalan hidup sebagai polisi. Namun, sebuah kasus pembunuhan baru muncul dengan pola yang sama seperti kejahatan lama sang Mantis. Demi menangkap pelaku, Cha Soo-yeol terpaksa meminta bantuan dari orang yang paling ia benci, yakni ibunya sendiri. Drama ini akan tayang di Netflix pada tanggal 5 September mendatang dengan total 8 episode. 안녕. Nah, kalau kamu suka dengan drama romantis dan alur yang penuh drama ini cocok banget nih. Ceritanya tentang Sun Woo-hee, mantan aktor cilik populer yang kehilangan masa kejayaannya karena keserakahan orang dewasa di sekitarnya. Setelah bertahan dari masa kelam, ia kini hidup tenang sebagai novelis sekaligus pemilik toko bunga. Kehidupannya berubah saat cinta pertamanya Song Jae-yeon muncul kembali setelah 10 tahun. Jae-yeon dulunya tumbuh dalam keluarga kaya, tetapi hidupnya berbalik setelah keluarganya jatuh miskin. Pertemuannya kembali dengan Sun Woo-hee bukan hanya mengusik kedamaian pria itu, tapi juga membuat Jae-yeon harus berhadapan dengan sisi naif dari dirinya di masa lalu. Dengan total 12 episode, drama ini akan tayang pada 5 September 2025 di Viu. 그 사람이 나보고 웃었다? 내가 지금 눈에 보이는 것이 Drama Korea terbaru ini siap meramaikan September dengan cerita kriminal yang dibumbui aksi komedi. Kisahnya mengikuti 3 penipu dengan kemampuan unik yang tergabung demi satu tujuan untuk membalaskan dendam pada para penjahat masa kini. Yoon Il-rang adalah pemimpin tim, seorang penipu jenius dengan IQ 165 dan cara berpikir yang cukup nyentrik. Sementara itu ada James, si veteran licik dan penuh humor. Ia mempunyai keahlian menipu yang tidak masuk akal. Terakhir ada Myung Gu-ho, anggota termuda, tetapi justru ia membawa sisi polos sekaligus ceria yang membuat tim ini semakin layak untuk disaksikan. Drama ini akan tayang pada 6 September di Prime Video sebanyak 12 episode. 같은 시나리오대로만 하면 뭐가 재밌어? 사기극 게임. 당신은 누구인가요? Drama ini dibintangi aktris papan atas Jun Ji-hyun sebagai Seo Moon-ju, seorang diplomat kawakan sekaligus mantan duta besar Korea untuk Amerika Serikat. Berkat ketajaman intuisi dan keputusan tegasnya, ia berhasil mendapatkan kepercayaan di dunia internasional. Namun, hidup Moon-ju berubah ketika ia menemukan permainan politik di balik kasus pembunuhan besar yang melibatkan Korea Selatan dan Korea Utara. Dalam usahanya mengungkap kebenaran, ia bertemu dengan Baek San-ho, seorang tentara bayaran misterius dengan masa lalu yang kelam. Meski jarang bicara, San-ho dikenal mematikan dan akhirnya menjadi sekutu tidak terduga bagi Moon-ju. Drama ini akan tayang di Disney Plus Hotstar pada tanggal 10 September mendatang dengan total 9 episode. 당신아, 나 훨씬 큰 판이야. 너가 멀쩡한 게 싫어. 안 가졌으면 좋겠어, 나처럼. Netflix juga nggak mau ketinggalan menghadirkan drama original terbarunya dengan menggayat aktris cantik Kim Go-eun. Kali ini Kim Go-eun berperan sebagai Ryu Eun-jung, sosok dengan kepribadian yang jujur dan apa adanya. Sejak kecil, Eun-jung selalu bersama sahabatnya bernama Chon Sang-yoon. Meski Sang-yoon berasal dari keluarga kaya dan punya banyak bakat yang membuat ia iri, mereka berdua tetap tidak terpisahkan. Suatu hari, Sang-yoon tiba-tiba muncul kembali dalam hidup Eun-jung dengan sebuah permintaan mengejutkan. Ia meminta untuk menemaninya menjalani eutanesia setelah ia divonis menderita kanker stadium akhir. Pertemuan ini pun membuka kembali ikatan persahabatan mereka sekaligus menghadirkan kisah hidup yang penuh haru. Drama ini berjumlah sebanyak 15 episode dan akan tayang pada 12 September di Netflix.
너야. Memasuki minggu kedua September, JTBC akan merilis drama terbaru berjudul A Hundred Memories. Drama ini mempertemukan Kim Da-mi dan Shin Ye-eun sebagai dua sahabat di era 1980-an. Menceritakan tentang Ko Young-rye, seorang pemandu bus di Chong'a Transportation. Ia bekerja keras setiap hari demi membantu ibunya meski sering tersiksa karena mabuk perjalanan. Sementara itu, ada So Jung-hee yang hadir sebagai rekan kerja yang berbakat dan penuh semangat. Ia berusaha keluar dari lingkungan keluarga yang tidak bahagia dan menemukan tempat baru di Chong'a serta menjalin persahabatan erat dengan Young-rye. Drama ini berjumlah 12 episode dan akan tayang pada 13 September di aplikasi video. 프라이만 외치게 생겼는데? 네, 말씀하세요. Shin's Project menceritakan tentang Pak Shin, pemilik toko ayam goreng yang tampak biasa saja. Namun, ia selalu hadir tepat waktu di tengah keributan untuk meredakan suasana dengan satu kalimat tajam yang menenangkan segalanya. Kehidupan Pak Shin perlahan terasa rumit ketika Philip, seorang hakim pemula yang kaku dan taat aturan, tiba-tiba dipindahkan dari ruang sidang ke toko ayamnya. Bersama Sion yang merupakan kurir pengantar makanan yang diam-diam juga menjadi informan bagi Pak Shin. Mereka membentuk trio tak terduga yang mulai memburu kebenaran sekaligus mencari jalan baru untuk menegakkan keadilan. Drama ini akan tayang pada 15 September sebanyak 12 episode di aplikasi video dan Viu. 내가 신사장이야. 말도 안 되는 일입니다. Drama ini menceritakan tentang era Joseon yang penuh konflik. Kisahnya akan berputar di 3 orang dengan jalan hidup berbeda yang akhirnya dipertemukan oleh takdir. Ada Jang Si-yul, pria yang menutupi masa lalunya dengan menjadi gangster, lalu Choi Eun, sosok cerdas yang selalu memperjuangkan keadilan, serta ada juga Jung Chon, pemuda idealis yang ingin menjadi pejabat jujur. Drama ini berjumlah 9 episode dan akan tayang di Disney Plus Hotstar pada 26 September. 태워 날려버리겠사옵니다. 나 볼 거 없잖아. Drama ini menceritakan kisah tentang seorang ibu rumah tangga biasa yang terjerumus ke dunia kriminal setelah menemukan narkoba senilai ratusan miliar won. Awalnya, ia hanya ingin menutupi biaya pengobatan suaminya yang sakit kritis. Di sisi lain, ada Lee Gyeong, seorang pengajar seni di sebuah sekolah. Ia adalah sosok yang dikenal tampan, kaya, dan berkepribadian baik. Namun, di malam hari, ia menjadi pengedar narkoba yang memasok obat-obatan kepada anak-anak dari keluarga terpandang di Gangnam. Kedua tokoh ini kemudian bekerja sama sebagai pengedar setelah sebuah peristiwa tidak terduga mempertemukan mereka. Drama ini akan tayang pada 20 September 2025 sebanyak 12 episode. Namun drama ini belum dipastikan akan tayang di platform mana. Kita tunggu aja update terbarunya ya. 이제 책임을 지셔야죠. 감당할 수 있... Wah, September 2025 ini benar-benar penuh drama seru ya. Dari yang bikin nangis sampai yang bikin sport jantung. Dari 9 judul tadi, drama mana yang paling bikin kamu penasaran nih? Coba tulis di kolom komentar ya.